Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anakku, pada kesempatan video kali ini kita masih pada video pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dasar matriks untuk matematika kelas 11. Oke, kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Matriks. Pada bagian matriks ada dua buah kompetensi yang akan kita bahas. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi 3.3, yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Itu adalah kompetensi dasar 3.3. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada video kali ini. Yang berikutnya yaitu adalah uraian materi. Pada uraian materi, di sini saya akan menyajikan sebuah konsep, yaitu konsep dari matriks. Matriks adalah, pengertian dari matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan tanda dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi arti dari sebuah matrik adalah merupakan susunan bilangan. Bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. Kemudian matriks biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Contoh huruf kapital itu huruf A seperti ini, huruf B seperti ini, huruf C seperti ini, dan seterusnya dalam alfabet huruf Latin. Artinya huruf yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian bisa A, bisa C, bisa D, bisa E, dan sampai dengan terakhir adalah di X, Y, dan Z. Ini adalah mengenai nama-nama dari matriks. Next, yang selanjutnya yaitu bentuk umum dari matrik. Bentuk umum dari matrik ini dituliskan tadi pengertiannya yang tersusun dalam baris dan kolom. Jadi yang arahnya mendatar yang seperti ini yang dinamakan sebagai baris. Ini mendatar juga, ini juga dinamakan sebagai baris. Oke. Yang kesini lagi ini juga dinamakan sebagai baris. Kemudian yang arahnya vertikal, yang ini ke bawah, ini yang disebut dengan kolom, huruf K, kolom. Kemudian yang ini juga kolom, ini kolom. Kemudian ini juga kolom. Kemudian yang terakhir, yang ini juga disebut kolom. Yang ini ke sini, ini disebut baris. Oke. Penjelasan saya, jadi bilangan
di sini adalah bilangannya A11, A12, A13 dan seterusnya sampai dengan A1N. Artinya angka-angka ini yang saya simbolkan dengan A11, A12, A13, A1N adalah angka-angka yang ada di baris ke-1. Oke. Kemudian angka-angka ini, angka A23, angka A2N ini disebut pada baris yang kedua. Kemudian A31, A32, A33, A3N ini disebut baris ketiga. Kemudian di sini dan seterusnya menunjukkan di sini huruf M. Ini M, M, M. Maka di sini disebut sebagai baris ke M. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang atas yang arahnya vertikal ini disebut kolom. Di sini angkanya tetap, yaitu angka 1, 1 sampai dengan yang ke sini juga angkanya 1. Maka ini dikatakan kolom ke-1. Ini angka belakangnya 2222, maka ini dikatakan kolom kedua. Di sini 3333, maka ini dikatakan sebagai kolom ketiga. Sedangkan ini bagian belakangnya adalah N semua, maka dikatakan sebagai kolom ke N. Oke anak-anakku, yang selanjutnya angka-angka yang tersusun terdiri dari baris dan kolom, baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom, ini dinamakan elemen matriks. Jadi A11 ini disebut sebagai elemen matriks. Tolong dicatat. Sehingga kalau di sini elemen matriknya ada A11, A12, A13 dan seterusnya A1N. Di sini baris yang kedua A21, A22, A23 dan seterusnya A2N. Ini elemen-elemen yang ada di baris yang kedua. Kemudian A31, A32, A33, A3N ini adalah elemen yang ada di baris ketiga. Sampai dengan baris ke M, ini adalah elemen baris ke M. Kemudian angka yang belakang ini menunjukkan kolom. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, M1 ini menunjukkan elemen yang ada di kolom 1. A12, A22, A32, AM2. Maka A ini, dan A ini disebut elemen kolom kedua. A13, A23, A33, AM3 ini disebut elemen pada kolom ketiga. Kemudian di sini A1N, A2N, A3N, AMN ini disebut elemen kolom ke N. Nah, sekarang letak masing-masing elemen ditunjukkan oleh angka di bawah ini. Oke, jadi angka-angka ini nih ada gunanya. Nih A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33.
Artinya apa? Artinya angka yang depan menunjukkan baris, angka yang belakang menunjukkan kolom. Sehingga jika ada pertanyaan elemen dari A11, artinya elemen yang ada di baris ke-1 kolom ke-1 ini A11. Kalau ini A32, artinya elemen atau angka yang posisinya atau letaknya pada baris ketiga kolom kedua A32. Nah, kalau A23 artinya elemen atau angka yang terletak di baris kedua kolom ketiga. Maka di sini ditunjukkan dengan A23, 2 baris kedua, tiganya adalah menunjukkan kolom ketiga. Oke, sehingga di sini yang terakhir ditunjukkan adalah AMN, artinya sebanyak M baris dan sebanyak N kolom. Bisa dipahami? Jadi elemen-elemen dari matrik ini yang ada di dalam kotakan ini disebut elemen. Ini adalah sebuah angka. Supaya kalian paham, mari kita lihat contohnya. Contoh dari matrik. Ini bentuk umumnya. Kita lihat contoh matrik. Nah, di sini kita lihat contohnya ini sudah lengkap, yaitu di situ disebutkan matriknya ditulis dalam huruf kapital, diberi lambang huruf A. Anggotanya 3, 5, 1, 8, 7, 2, 4, 6, 9. Berarti angka 3 ini adalah menggantikan elemen dari A11. Kemudian 5 ini menggantikan elemen A12. Bisa dipahami? Nah, kalau ini berarti ini menggantikan elemen A33. Angka 9 ini elemen dari baris ketiga kolom ketiga. Ini adalah contoh dari matrik itu. Nah, sekarang apabila matrik A ini ditanyakan elemen yang ada di baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1, jawabannya adalah angka 3. Paham ya? Baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1. Maka yang terjadi silang ini adalah yang disebut dengan elemen dari baris ke-1 dan kolom ke-1. Oke, sekarang saya hapus dulu biar tidak banyak coretan. Oke, sekarang mari kita lanjutkan. Elemen baris kedua kolom, perhatikan kolom ke-1, maka yang terjadi persilangan di sini adalah angka 8. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, angka 8. Selanjutnya yaitu elemen baris ke-1 kolom kedua.
baris ke-1, kolom kedua. Berarti angkanya di sini adalah angka 5. Oke, ini adalah angka 5. Kemudian kita lanjutkan. Baris ketiga, kita coret. Oke, yang tadi kita bersihkan dulu biar tidak mengganggu. Baris ketiga, kemudian kolom kedua berarti ini angkanya di sini adalah angka 6. Oke, saya hapus dulu biar mudah. Selanjutnya yang terakhir, baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Maka diperoleh angka 2. Baik. Nah, sekarang kalau ini kita cermati bersama, maka angka 8 ini adalah wakil dari elemen baris kedua, kemudian kolom ke-1. Sedangkan untuk angka 5 adalah elemen dari baris ke-1, kolom kedua. Nah, pertanyaan Pak Gino sekarang. Pertanyaannya, kalau A21 hasilnya 8. Kemudian A12 hasilnya adalah 5. Pertanyaannya, apakah A12 itu sama dengan A21, A125, A118? Oh, berarti A12 tidak sama dengan A21. Sekarang mari kita perhatikan yang ini, yang baris ketiga, berarti ini ditunjukkan oleh elemen baris ketiga 3, kolomnya 2, hasilnya adalah 6. Baris kedua, kolom ketiga, berarti ini mewakili elemen baris kedua, kolom ketiga, sehingga dapat disimpulkan A32 ini tidak sama dengan A23. Oke, tidak sama karena di sini 6, di sini 2. Paham ya mengenai elemen-elemen dari matriks? Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang berikutnya, pada matriks A barisnya berarti ada 1, 2, 3, ada 3 baris. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti matriks ini memiliki barisnya 3, terus dikali kolomnya juga 3. Maka matriks A ini kita tulis dalam huruf kapital seperti ini, A3 kali 3. Matriks A barisnya 3, kolomnya juga 3, maka dikatakan A3 kali 3. Nah, sekarang banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks dinamakan ordomatriks. Banyaknya baris, banyaknya kolom pada matriks disebut dengan ordomatriks. Paham ya, anakku?
Oke, kalau paham, Pak Kirno lanjutkan. Pak Kirno lanjutkan. Sekarang misalnya ini, misalnya ada matrik A. Matrik A ini elemennya 3, 5, 1, 8, 7, 2, 4, 6, 9. Berarti ordo matrik A adalah barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, sekarang misalnya yang ditanyakan, berapa nilai elemen 11? 11 berarti angkanya adalah angka 3. Nah, kalau elemen A21, oke, kita lihat dulu di sini, tidak boleh langsung mengisi, tapi harus melihat matriknya. Elemen apa? Baris kedua, kolom ke-1. Oke, berarti angkanya adalah 8. Nah, sekarang elemen matrik 1, 2. Berarti yang ditanyakan adalah, kita hapus dulu yang ini, yaitu baris ke-1, kolom kedua. Berarti jawabannya di sini adalah 5. Paham ya? Ordonya 3 kali 3, kemudian elemen-elemennya adalah ini. Nah, misalnya ada pertanyaan A23, elemen baris kedua kolom 3, baris kedua kolom 3. Berarti jawabannya di sini adalah 2. Nah, yang lain silahkan dikerjakan sendiri. Sekarang kita lanjutkan dengan matrik B. Matrik B memiliki baris 1, 2, 3, 4. Berarti matrik B ordonya barisnya 4 dikali kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kolomnya ada 4. Berarti matrik B berordo 4 kali 4. Elemennya bagaimana? Oke, misalnya kamu ditanya elemen 3, 4. Oke, elemen 3, 4 yaitu baris ketiga, kolom keempat. Angkanya berapa? 45. Oke, jadi elemen atau A34 jawabannya adalah 45. Oke. Nah, sekarang misalnya ada pertanyaan, lah kalau elemen, pertanyaannya misalnya elemen baris 2, misalnya baris kedua elemennya berarti 8, 7, 2, 23. Jadi ini adalah elemen dari baris ke 28, 7, 2, dan 23 elemen-elemennya. Nah, misalnya ada pertanyaan lain, misalnya elemen dari kolom ketiga. Kolom ketiga berarti yang ditunjuk di sini. Kolom ketiga ini elemennya. Mulai dari 1, 2, 9, 4. Ini adalah elemen dari kolom ketiga. Bisa dipahami ya anak-anakku? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjut. Yang berikutnya yaitu kita diperkenalkan dengan yang namanya jenis-jenis matrik.
Jenis matrik yang pertama itu dinamakan matrik baris. Apa yang dimaksud dengan matrik baris? Matrik yang hanya mempunyai satu baris saja, kolomnya bebas, sehingga ordonya ditulis satu baris, n-nya kolom, kolomnya bebas. Kita ambil contoh misalnya matrik P, ordonya barisnya 1, kolomnya 3, barisnya 1, kolomnya 1, 2, 3. Ada 3 kolom, 1 baris. Matrik yang seperti ini disebut dengan matrik baris. Paham ya? Oke, yang selanjutnya mari anakku kita lanjutkan dengan matrik kolom. Apa itu matrik kolom? Matrik yang hanya mempunyai satu kolom. Maka ordonya ditulis M kali 1. Dicontohkan di sini matrik G ordonya 4 kali 1. Barisnya 4, 1, 2, 3, 4. Kolomnya hanya 1. Maka dikatakan ini sebagai matrik kolom. Yang berikutnya, jenis yang ketiga itu namanya matrik persegi. Matrik persegi panjang, yaitu matrik yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Maka ordonya ditulis M kali N. Kita lihat contoh matrik K. Barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3. Maka di sini ordonya matrik K adalah barisnya 2, berarti K ordonya barisnya 2 dikali kolomnya 3. Paham ya? Oke, sekarang yang matrik L. Matrik L barisnya berapa? 1, 2, 3. Berarti matrik L berordo barisnya 3, kolomnya hanya 1, 2. Berarti kali 2. Sehingga diperhatikan ordo matrik menentukan dari jenisnya matrik. Kalau matrik K ordonya 2 kali 3, sedangkan matrik L ordonya 3 kali 2. Bagaimana matriknya? Tidak sama. Jadi matrik K itu tidak sama dengan matrik L. Ini kan jelas beda dari bentuknya. Oke, sekarang saya lanjut dengan matrik persegi atau matrik bujur sangkar, yaitu matrik yang mempunyai baris sama dengan banyaknya kolom, sehingga ordonya ditulis N kali N. Kita lihat matrik M. Matrik M barisnya 2, kolomnya 2, berarti matrik M ordonya adalah 2 dikali 2. Kemudian matrik N. Matrik N barisnya 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3. Berarti matrik N berordo 3 kali 3. Nah, sekarang apa yang menjadi ciri bahwa matrik ini adalah matrik bujur sangkar? Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. M barisnya berapa? 2, kolomnya 2. Matrik N barisnya 3, kolomnya 3. Bisa dipahami ya? Ini mengenai matrik persegi atau matrik bujur sangkar. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan yang E, yaitu matrik diagonal. Matrik diagonal atau persegi berordo N kali N
itu semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Jadi kalau matriks L, diagonalnya itu yang miring. Nah, ini yang dimaksud dengan diagonal. Nah, pada matriks diagonal disyaratkan semua elemen di luar diagonal utama. Diagonal utamanya yang miring ini. Berarti diagonal utamanya di sini angkanya 2. Angkanya 4. Selain itu 0. Sekarang sudah lebih jelas, mari kita lihat matriks S. Diagonal utamanya itu ini. Selain diagonal berarti semuanya bernilai 0. Ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, ini juga 0. Diagonalnya 3, 17, 15. Matriks yang seperti ini dinamakan matriks diagonal. Kemudian matriks yang berikutnya matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi n kali n, di mana semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi diagonal utamanya itu ini di bawah berarti 0. Kalau ini kita gambarkan berarti yang bernilai adalah bentuknya segitiga di bagian atas. Misalnya sekarang kita lihat matriks B. Matriks B kita tarik garis diagonalnya. Maka yang di atas diagonal ini berisi angka, di bawah bernilai 0. Maka matriks yang seperti ini dinamakan matriks segitiga atas. Paham ya? Oke, sambil dicermati, nanti sambil ditulis juga. Yang berikutnya yaitu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah yaitu matriks persegi n kali n, dan semua elemen di atas diagonal utama ini itu bernilai 0. Jadi ini kalau digambarkan membentuk segitiga seperti ini yang ada angkanya. Mari yang pada matriks S ini lebih jelas. Nah, seperti ini. Di atas diagonal 0 semua, 0, 0, 0. Itu adalah matriks segitiga bawah. Yang selanjutnya adalah matriks identitas atau yang lebih dikenal dengan matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Matriks identitas diberi lambang huruf I. Jadi diagonal utamanya ini berangka 1, selain itu 0. Misalnya I berordo 3 kali 3. Kita tarik garis diagonalnya. Angkanya 1 semua, selain itu 0. Maka matriks yang diagonal utamanya angkanya 1 semua disebut dengan matriks identitas. Yang selanjutnya, yaitu latihan soal. Coba kalian perhatikan. Diperhatikan di sini. Diketahui matriks A elemennya 31 min 2 0 negatif 5 3. Pertanyaan pertama, ordo dari matriks A. Ordonya barisnya 1 2. Cari yang ordonya depannya 2. Oke, 2 ini dan ini 2. Kemudian kolomnya 1 2 3. Yang barisnya 2, kolomnya 3. Oh, berarti jawabannya yang D. Paham ya? Nah, sekarang nomor 2, yaitu saya hapus dulu biar kelihatan. Elemen baris kedua matriks A. Oke, elemen baris kedua. Oh, yang ini berarti 0 negatif 5 3. Berarti jawabannya yang B.
Oke, selanjutnya elemen kolom ketiga. Kolom ketiga ini berarti negatif 2 dan 3, jawabannya yang E. Itu. Kemudian saya lanjutkan dengan soal berikutnya. Masih pada matrik A yang sama ini, yaitu matrik A elemennya 3, 1, min 2, 0, negatif 5, 3. Pertanyaan 4, elemen baris kedua, perhatikan, baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama, berarti yang tertabrak adalah angka 0. Jawabannya B. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5, yaitu elemen baris ketiga kolom ketiga, berarti tidak ada ini baris ketiga, barisnya hanya 2, berarti harusnya di sini soal yang nomor 5 ini bukan 0, tapi adalah tidak ada jawaban. Jadi untuk soal nomor 5 ini dianulir karena salah, tidak ada jawabannya. Itu saja anakku mengenai materi tentang matrik dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.